Oh ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal, nyalon MUI teka pilih teh si kehet teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya kehet cantik, bener nggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya, ada Saripah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Baik ikhwatal iman dimanapun anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, barokah umur, barokah di dalam kehidupan, dan barokah rezeki kita, amin Allahumma amin. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada sebuah video terbaru seorang ulama Sukabumi yang namanya adalah Kiai Haji Abdurrahman Bustami. Dia mengungkapkan fakta Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan versi dia. Beliau itu menjelaskan lebih kepada indikasinya ya, indikasinya. Apapun yang kita simak, jadikan pelajaran dan ambil yang positif. Mari kita langsung saja tonton videonya. kalau saya harus bicara tentang kondisi keadaan para habaib yang sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa gila, ya. Kenapa gila? Karena ini di luar akal. Jadi orang Arab mengatakan bul ala zamzam patung Arab. Kamu kalau mau terkenal nih mantap sedunia, kencingin air zam-zam, insya Allah kamu terkenal. Itulah yang dilakukan oleh kiai kecil yang tidak dikenal, dedeg sampe rupa hui kalakuan jiga peyem. Balaka tik-tik balaka combrang beteng munculi kalakuan garang. Antum lihat kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan sekarang seluruh Indonesia banyak kiai-kiai yang murtad, nggak mau mahabbah sama habaib. Gelo tuh tah? Jawab gelo tuh? Gelo atuh. Nah ini. Nah kalau warisan nggak boleh ada mane. Dia nggak boleh murtad, nggak boleh ada penghalang. Kalau kita ulama-ulama mau menjadi pewaris para nabi, nggak boleh kita ada mane. Contoh, pernah nggak Nabi Muhammad hasud kepada Nabi Musa? Ya Habib yang mulia, mustahil. Nah, tadi antum cerita Nabi Musa. Cuman lupa, ini kan banyak jomblo-jomblo nih. Ketika Nabi Musa jomblo, itu pagi-pagi dia doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin pakit. Sore udah dapat jodoh. Makanya banyak baca-baca itu ya. Tambah Allahumma laris badani. Insya Allah laris lo ya. Nah gitu. Nah. Sampai di mana tadi sebelum ini? Hah? Hasud. Tidak akan Nabi Musa hasud kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa saja nyebut Ahmad. Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Kenapa Nabi Isa nyebut Ahmad kepada Nabi Muhammad? Li'annahu ahmadu minni, kata Nabi Isa, karena dia lebih mulia, dia lebih terpuji daripada aku. Artinya kalau ada ulama hasud kepada ulama lain, ada ulama zolim kepada ulama lain, ada ulama yang menyuruh untuk orang itu tidak saling cinta mencintai dan memurtadkan banyak orang dari kecintaan kepada para habaib sebagai zuriyah, berarti itu bukan ulama. Itu ulama yang asalnya oe. Orang Betawi bilang ulama, awas ada ula. Ula apa? Ular, maun, air, orai cai. Betul tidak? Ular air. Yang asli ada ulama, aliyin, latifun, malikun. Itu. Jadi kita Allah. Saya mau ngomong gimana? Orang saya aja orang melarat, begitu lulus pesantren, saya muazin di Habib Umar bin Hud al-Attas. Ketika malam Jumat belajar, karena Habib Umar azan harus bagus. Kalau ada azan jelek, ini azan buat orang mati katanya. Benar.
Ini lampu kalau kurang terang, Habib Umar bilang, kamu di dunia saja sudah mau gelap ya katanya. Apalagi di akhirat, maksudnya gitu ya. Jadi harus Al-Fakir yang azan. As-salatu khairum minan naum. Tuh, kan gurih, bener nggak? Habaib itu yang bagus-bagus semuanya. Denger ini, nih orangnya. Habaib itu yang dawir-dawir, enggak bohong. Mustahil habaib mendatangi satu rumah di kampung dimanapun kecuali orang itu mulia. Habaib mustahil hukumnya datang kepada orang-orang rendahan, enggak akan. Saya jamin, saya dari kelas 4 SD sama jamaah. Dan habaib tidak akan meminta sesuatu kepada orang murahan. Habaib tidak akan datang ke rumah dia minum kopi kepada orang rendahan, tidak. Pasti habaib tahu nih jiwa-jiwa mulia, dia datang ke situ. Bukan dawir-dawir kaya yang disebut orang-orang itu, bukan. Lu gila, lu nggak paham. Betul tidak? Itu makanya di Habib Umar itu ada warzuqna ziyaratahu fi kulli, kan ada doa deba setelah deba, betul tidak? Saya enggak, saya pakai peci hitam di depan, saya enggak warzuqna ziyaratahu fi kulli, saya bilang warzuqna ziyaratahu fi kulli syahr. Apa yang terjadi? Dasar Habib Umar wali. Apa katanya? Setelah fi kulli syahr, saya ke Mekah tiap bulan, diongkosin terus-terusan. Ini ngongkosin, ini ngongkosin. Orang pengen yang ngongkosin melulu. Nggak tahu saya udah berapa puluh kali ke Mekah berkah Habib Umar bin Huda Al-Atas. Ba'alawi, tete kehet Ba'alawi. Ibu saya orang miskin. Man, dia bilang sama saya, mah hayang ke Habib. Mangga mak, saya ajak ke Habib Umar. Pengen apa? Ibu saya dalam kondisi mustahil bisa ke Mekah, didoain sama Habib Umar. Apa yang terjadi? Ibu saya ke Mekah 3 kali, bapak 3 kali, anak-anaknya sering semuanya yang 6 dalam kondisi melarat. Itulah berkah Ba'alawi. Ba'alawi kehed sih. Naku tengarti-arti teuing. Berkah Ba'alawi itu. Larasa, saya sudah ziarah ke Tarim, Hadramut, ke Sewun semua, gak seledek dayamanku aing. Sia tekadi itu sih tuh dah. Gobloknya. Aduh eta. Aiku urang li, ya Allah, Allah mah yahdihim insyaallah. Allah mahdihim insyaallah. Saya sudah jarah ke sana. Atuh kalau mau ada masalah Ba'alawi, ya kenapa nggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Betul tidak? Oh, ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si kehet teh. Udah gitu ada Syarifah cantik, Syarifah teh ya kehet cantik. Bener enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Syarifah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa. Nggak bisa, jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi, di mana Imam Ghazali mengatakan hasud ada 3 strata. Yang pertama, berniat supaya itu nikmat yang ada pada dia hilang dan tidak berpindah kepada dirinya, karena dirinya juga ngaku nggak bakalan bisa. Yang kedua, orang hasud mengharapkan nikmat yang ada pada orang kemuliaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu mengharapkan paling rendah hilang saja nikmat itu sudah, nggak apa-apa, asal jangan bertambah. Biarin mobilnya Palisade aja 1, jangan nambah Alphard. Begitu nambah Alphard dia pingsan. Nah itu, nah ini hasud ini kepada para habaib ini hasud kelas tinggi, di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Atuh di mana mimitina eta kitu larasa. Kira-kira orang sini nih mau ngikut orang Banten apa mau ngikut Habib yang mulia Habib Jindan? Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali
Babuha. Nabi SAW mengatakan, walaupun oleh orang sebagian Wahabi ini mengatakan ini hadis doib. Ana Madinatul Ilmi, kata Kangjeng Nabi. Wa Ali Babuha. Maksudnya apa? Orang kalau masuk kota harus lewat pintunya. Kalau orang ingin ilmu agama Islam lewat zuriyah Imam Ali karamallahu wajah. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad waktu Maulidan di Empang. Saya kelas 4 SD dengar itu dan sekarang masih ingat diingatan. Artinya ini cocok, ini tepat kita ingin belajar agama lewat zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi paham nih sekarang kita terhadap kondisi Ba'alawi yang palsu-palsu. Kita jangan sama sekali terprovokasi oleh para orang-orang hasidin itu. Sedikit lagi ada dikatakan dalam debat, dikatakan qad tunkirul ainu daw asyamsi min rabadin wayun terus qad tunkirul ainu daw asyamsi min wayunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Saya artikan bebas dengan bukanlah sinar matahari yang tidak terang benderang, akan tetapi matamu belekan. Bukan tidak manis rasa itu minuman, akan tetapi mulutmu sariawan. Bukan enggak hebat Ba'alawi itu, habaib itu nih, dengerin nih penting. Ente nih ustad muda nih, kalau ente mau berantem sama orang, ente ngaca dulu. Kalau ente dirasa lebih ganteng daripada musuh, terusin. Menang insya Allah berantemnya, konfrontasi apapun. Tapi kalau misalkan ente, aduh banget aing hawuk ya, belewuk ya, dedek sampe rupa hui kalakuan juga peyem. Ya Allah, tahajud kurang ya, sodakoh enggak, sama janda masih diliatin, maksiat jalan, jangan goblok mau menang, nggak bakal menang, jangan. Ka ente mau ngelawan habaib, wajahnya bersinar, mancung, ganteng, ai orang, ya Allah, udah jangan, kagak bakalan menang. Itu jiwa, tahu nggak? Ada pendeta lagi ceramah, keren begini, tiba-tiba dia langsung nggak bisa ngomong. Apa dia katakan? Sungguh telah masuk kepada majlis kita orang mulia, kamu cari. Ternyata ulama tasawuf, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami. Lantas ditanya, siapa engkau? Aku. Oh, kenapa engkau tidak bisa bicara? Karena dalam Taurat ada, jika datang orang yang besar jiwanya melebihi dari kita, maka kita tidak akan bisa bicara. Seperti apa? Idza ja'al ma' batalat tayamum. Kalau kita lagi tayamum, datang air, batal nggak tayamum kita? Batal. Intinya ambil yang positif, kalau yang negatif ya sudahlah, jangan kita ambil gitu kan ya. Ambil yang positif saja. Intinya setiap apapun yang kita lihat, yang kita simak, ambil sisi positifnya. Fa insyaallah itu akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.